Bapak semua ya, saya diam aja ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya ya. Kembali lagi di mata kuliah kita ya di meteorologi industri. Kita di siang ini di pertemuan keempat ya. Jadi kita melanjutkan materi kemarin. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Biar pertemuan ini menjadi berkah gitu ya. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Baik, sebelum saya mulai, kalian bisa presentasi dulu ya. Silahkan di scan barcode-nya buat referensi. Oke. Ketua kelas Mas Zaki ada yang tidak hadir? Oke, terima kasih Mas Zaki. Hadir semua ya, alhamdulillah ya, luar biasa. Terima kasih ya, semangatnya ya. Semoga pembelajaran ini kita bisa berjalan dengan lancar. Sebelum saya mulai materi pada siang hari ini, ada satu pertanyaan. Kemarin kita sudah belajar apa nih? Ada yang mau berpendapat atau mereview mungkin? Oh ya. Kemarin mempelajari dasar-dasar teknik mesin, Pak. Oke, luar biasa. Belajar semalam ya, luar biasa aja. Jadi betul sekali ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang teori meteorologi. Tidak hanya teorinya saja, kita juga belajar tentang ukur. Dan yang ketiga adalah kita kemarin belajar tentang karakteristik dari alat ukur. Nah, contoh ini yang saya bawa. Masih ingat ini alat ukur apa? Betul, jangka sorong. Nah, ya betul sekali, masih ingat, luar biasa ya. Nah, kita akan melanjutkan materi itu ya. Kemarin kalian sudah belajar teori, kita akan belajar tentang apa ya. Nanti kita akan pelajari. Tapi sebelum itu, saya ada video nih ya yang akan kita bahas pada siang hari ini tentunya. Oke. Silakan kalian bisa nonton terlebih dahulu. Oke, dari video tersebut, ya, ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ya, ada yang mau berpendapat atau mereview mungkin dari video itu? Silakan. Oke, Mas Zaki. Video tadi terkait akurasi dan presisi. Luar biasa. Beri aplaus untuk Mas Zaki. Ya, terima kasih Mas Zaki ya. Jadi video ini, ya, ini beririsan dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang akurasi dan presisi. Apa itu? Akan kita pelajari pada siang hari ini, oke? Ya, jadi di meteorologi industri, akurasi dan presisi menjadi teori yang sangat penting. Kita sering menyebut dalam kehidupan sehari-hari. Akurasinya sekian, presisinya sekian. Apa sih sebenarnya perbedaan? Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sebelum itu saya ingin sampaikan. Jadi apa sih sebenarnya yang akan kita capai pada pembelajaran siang hari ini? Paling tidak kalian bisa memahami konsep dasar meteorologi yang sudah kalian pelajari kemarin. Selanjutnya kita akan belajar tentang akurasi dan presisi. Next dari yang kemarin. Jadi kalian sudah belajar alat ukurnya, jenis-jenisnya, dan selanjutnya adalah istilah itu akurasi dan presisi. Gitu ya. Paling tidak kalian bisa menguasai ini nanti ketika setelah pembelajaran, paling enggak karakteristik dari alat ukur dan akurasi dan presisi. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah preferensi yang saya gunakan. Saya sudah share di biru, gitu ya. Nanti kalian bisa baca-baca. Selanjutnya kita masuk dalam materi sekarang, gitu ya. Akurasi. Tadi sudah menonton video kan? Ada yang mau berpendapat sebelum saya jelaskan terkait dengan akurasi? Oke, Mbak Lutfi. Ya, terima kasih ya pendapatnya, luar biasa. Ya, ada lagi yang mau berpendapat? Oke, terima kasih Mas Maulana ya. Mas Maulana tadi menyampaikan bahwa akurasi itu ketepatan pengukuran. Apakah itu sudah sesuai? Mari kita coba buka. Oke, jadi akurasi itu adalah ketepatan ukuran tepat sekali. Dengan apa? Dengan ukuran sesungguhnya. Ada kata kunci di sini. True ya, sesungguhnya. Jadi ada ketepatan dengan ukuran sesungguhnya. Tidak ada sesungguhnya bahwa akurasi itu juga dengan standar dari ukurannya dari suatu benda. Gitu. Di akurasi ini ada istilah yang sering yang menjadi implikasi terhadap akurasi. Apa itu? Toleransi. Saya ingin tanya sama kalian tentang toleransi, tapi nanti dulu. Saya ingin buka gambarnya dulu. Apa yang kalian pikirkan dengan gambar ini kira-kira? Nah, saya rasa kalian sudah menempuh semester 1
gambar teknik harusnya mengerti. Nah ini akan ada kaitannya dengan toleransi. Ada yang mau berpendapat? Ya, Mas Zaki. Itu ukuran dari suatu benda dan digambar. Oke, luar biasa. Aplaus buat Mas Zaki ya. Ingat ya, ya itulah gambar teknik sudah dilalui gitu ya. Nah, ini ada irisannya dengan toleransi. Apa kemudian pengertian dari toleransi? Saya kasih clue lagi di sini. Nah, di sini toleransi adalah kalian bisa melihat nih, ada plus minus 1,5, plus minus 0,25 apa itu? Ada yang masih ingat? Saya review lagi. Ada yang mau berpendapat? Oke, Mas Maulana, luar biasa. Itu adalah kelonggaran, betul. Tapi coba kita buka ya, apa sebenarnya pengertian dari toleransi? Nah, toleransi itu adalah sebuah istilah ya, teman-teman ya. Istilah itu apa? Untuk mendefinisikan sebuah kesalahan minimal atau maksimal, ya, suatu pengukuran yang diharapkan atau batas yang diharapkan. Jadi kalau lebih dari itu tidak diperbolehkan. Ini kaitannya dengan standar gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kembali lagi ke akurasi. Ya, kata kuncinya adalah itu. Pengukuran yang sesuai dengan ukuran sebenarnya. Kata kuncinya itu, ingat ya. Jadi kalau kalian mengukur sesuai dengan ukuran sebenarnya. Ada pertanyaan terkait akurasi? Tidak, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu tentang presisi. Ya, presisi di sini ada yang berpendapat setelah melihat video tadi? Ulangannya ya, Pak. Oke, Mbak Lori, ulangannya ya. Oke, ulangan seperti apa ya kira-kira ya? Kita lihat ya bersama-sama. Oke, ada dua kata kunci di sini, ya, konsisten dan berulang. Betul. Jadi Mbak Lori tadi menyampaikan ulangannya. Betul. Ulangannya apa? Nah, konsisten dan berulang. Jadi kalau misalkan akurat tuh kita mengukur sesuai dengan itu akurat. Tapi kalau belum berulang, belum presisi, gitu ya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sederhanakan biar enak dipahami. Oke, untuk mencari tingkat presisinya ada rumusnya ya. Tapi saya sederhanakan, saya coba sampaikan bahwa kalian nanti ketika mengukur secara berulang, misalkan 10 kali, 15 kali untuk memastikan alat ukur ini, misalkan ini adalah jangka sorong ya. Maka kalian bisa menghitung tingkat akurasi dari alat ukur ini dan tingkat presisi dari alat ukur ini. Yaitu kalian bisa menentukan jumlah dari maksimumnya lalu dikurangi dengan average-nya rata-rata dan dibagi dengan ukuran standar real dari ukuran tersebut. Nah, nanti kita akan praktekkan di minggu depan ya, karena kita ini masih belajar secara pemahaman terlebih dahulu, gitu ya. Ada pertanyaan terkait presisi? Tidak, Pak. Tidak, luar biasa. Udah paham semua ya. Tapi saya bertanya sekarang, ya. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, ketika pengukuran akurat, apakah sudah pasti presisi? Tidak tentu, Pak. Oh, ada yang jawab tidak, ada yang setuju, gitu ya. Ada dua kubu nih. Mari kita buktikan bersama. Nah, ini ilustrasi yang menjawab itu semua, gitu ya. Saya jelaskan yang gambar pertama dulu ya. Gambar pertama ini adalah low accurate dan high presisi. Kita bisa melihat contoh di sini lingkaran ini adalah lingkaran nilai akurat. Di sini kita bisa melihat titik-titiknya. Ini di luar lingkaran akurat. Nah, makanya di sini low accurate. Kenapa dia high precision? Nah, kita bisa melihat semua titik-titik pengukuran itu saling berdempetan. Contoh, misalkan kita mengukur dengan alat ukur ini, hasilnya ukuran sebenarnya 10 misalnya. Kalian mengukur 10,01, 10,02, 10,00 itu masih dianggap presisi, gitu ya. Tapi tidak akurat, gitu. Karena harusnya misalkan bedanya ukuran 9, ternyata hasilnya 10. Tapi 10-nya selisihnya dikit-dikit, gitu ya. Oke, sekarang gambar B. Ada yang mau berpendapat terkait gambar B? Mbak Lori? Tidak presisi tapi semuanya akurat, Pak. Oh, tidak presisi tapi semua akurat. Tepuk tangan untuk Mbak Lori ya. Dipahami nggak ya? Betul atau tidak? Presisi tapi tadi apa jawabannya? Kurang akurat. Padahal di sini dia akurat, tapi tidak presisi. Nah, keliru ya. Kita bisa kata kunci di sini kita lihat hitamnya. Dia jaraknya jauh-jauh, tapi dia masih di lingkaran akurat. Nilai yang batas toleransi tadi, kalau masih ingat ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang kita harapkan dalam proses pengukuran atau metodologi industri, yaitu high accurate dan high precision. Diharapkan alat ukur yang kita gunakan ya dia memiliki akurasi yang baik dan presisi yang baik, gitu ya. Dan yang terakhir tidak kita harapkan ya low accurate dan low precision.
kesimpulannya adalah berarti alat ukur yang akurat belum tentu. Iya. Berarti garis merahnya adalah itu hal yang berbeda. Jadi tidak bisa kita kaitkan. Alat ukur yang presisi sudah pasti akurat tidak bisa. Jadi itu hal yang berbeda. Bisa diterima? Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya ini untuk menguji ya hasil dari pertemuan ini. Saya ingin melihat ini pengetahuan dari teman-teman semua. Silahkan scan barcode, kita mengerjakan kuis bersama. Oke, luar biasa sekali ya kuisnya. Di sini ada nilai 100 ya Mas Zaki. Tepuk tangan untuk Mas Zaki. Wah, luar biasa ya, nilainya 100, berarti paham ya untuk kedua materi ini. Mantap ya, tapi ada nilai yang kurang bagus, belajar lagi ya, jangan lelah untuk belajar. Oke, selanjutnya adalah apa kemudian yang bisa kita tarik ya simpulannya. Mau menyampaikan? Oke, Mbak Lutfi. Yang pertama tadi akurasi dan presisi itu suatu hal yang berbeda, jadi tidak bisa langsung kita simpulkan dari salah satu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Lutfi. Ada lagi satu lagi. Ayo Pak. Mas Maulana. Melihat dari gambar tadi itu bahwa suatu alat itu tidak selalu akurat Wah, atau tidak selalu presisi. Bisa jadi salah satunya, tapi hal tersebut baiknya harus dua-duanya akurat dan presisi. tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Jadi yang pertama adalah tadi kita membahas tentang akurasi ya, bahwa akurasi itu adalah hasil nilai yang dekat dengan target. Itu hasil nilai sebenarnya, gitu ya. Yang kedua adalah presisi ya, bahwa hasil yang konsisten secara berulang, gitu ya. Dan yang ketiga tadi yang disampaikan oleh Mbak Lutfi, bahwa itu hal yang berbeda ya, presisi dan akurasi. Oke, luar biasa. Selesai ya, kita sudah bisa menyimpulkan pada pertemuan ini. Selanjutnya adalah saya ada pilih project ya untuk pertemuan ini. Bukan project yang besar, tapi untuk lebih memahamkan kalian semua terkait dengan akurasi dan presisi. Ya, jadi nanti ketua kelas Mas Zaki bisa dibuat sekelompoknya 5 orang gitu ya. Silakan mengikuti urutan kegiatannya. Yang pertama tentukan objeknya. Nah, apa? Saya bebaskan objek dari komponen mesin. Lalu kemudian nanti kalian akan menghitung tingkat akurasinya. Nah, itu akan kita bahas di minggu depan. Gitu ya? Paham ya? Dan yang ketiga nanti kita bikin laporan untuk template ya. Kalian bisa mengundi. Bisa dipahami atau ada yang ingin disanggah? Cukup. Ditanyakan? Cukup ya? Luar biasa. Selanjutnya adalah next, kita mau bahas apa gitu ya. Jadi sebut saya singgung gitu ya. Nah, jadi minggu depan kita akan membahas berkaitan dengan analisis proses pengukuran. Nah, ini berlanjut dari akurasi dan presisi. Ya, jadi menggunakan alat ukur itu akurasi sama presisinya sesuai enggak? Nah, kita akan bahas. Paling tidak ada 2 sub nih yang akan kita bahas di minggu depan. Itu mengidentifikasi kesalahan. Biasanya dalam proses pengukuran itu ada yang salah kan gitu. Penyimpangan apa saja yang akan kita bahas di minggu depan. Selanjutnya menganalisis. Ya, jadi minggu depan udah mulai kalian mencoba menganalisis dari beberapa rumus-rumus yang sudah saya sampaikan. Minggu depan akan kita bahas. Oke ya. Oke, terakhir dari saya motivasi hari ini ya, tetapkan tujuan untuk hidup kalian semua ya. Lalu gunakan semua kekuatan Anda untuk mencapainya. Jadi tetap semangat dan jangan lelah untuk belajar karena kesuksesan ada di depan kalian semua. Terima kasih ya untuk pertemuan pada siang hari ini, luar biasa atas semangatnya. Saya tutup ya.